Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Angga Maulana dari kelas 9C. Nah, saat ini saya sedang berada di rumah juang Gunung Sari, tepatnya di Desa Gunung Sari Sibedil. Ini. Nah, rumah ini disebut rumah perjuangan karena tempat ini pernah menjadi saksi bisu perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengapa rumah ini dijuluki sebagai rumah juang? Karena rumah ini pernah menjadi saksi bisu perang yang terjadi dan pemberontakan yang terjadi pada masa pemerjuangan kemerdekaan dan masa mempertahankan kemerdekaan. Ya, di sebelah belakang sana itu ada sisa-sisa bekas tembakan peluru. Menurut sepenuturan dari Mbah Rasman, di dalam itu ada lemari yang kacanya pecah karena tertembak peluru dari pasukan DITII. Dan peluru itu kenapa bisa sampai kena lemari? Karena pelurunya menembus dari tembok belakang ke dalam kamar. Nah, kita nanti akan ke sana itu. Tepatnya di belakang rumah, pojok sebelah barat, bagian bawah. Nah, di sini ini katanya adalah bekas dari tembakan tersebut. Nah, ini sampai almari yang kena senapan. Nah, di belakang saya ini adalah tempat yang katanya dulu pernah menjadi dapur umum atau dapur logistik para pejuang, para pasukan gerilya waktu zaman penjajahan dan masa mempertahankan kemerdekaan. Nah, di sini dapurnya sudah tidak ada atau sisa beberapa bagian saja karena mungkin sudah rusak. Ini dapurnya. Ini. Nah, di sini ini seperti ada TV. Ya, kalau informasi yang saya tahu ini dulunya adalah TV yang hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Karena ini dulu katanya adalah TV paling mewah yang pernah ada. Nah, di sini juga ada album, ada foto-foto keluarga ini mungkin. Nah, ini juga termasuk dalam foto-foto sejarah ini. Nah, di sebelah timur rumah perjuangan ada WC yang sepertinya sudah tua. Nah, kita akan ke sana. Ini dia WC-nya. Itu kamar mandi kayaknya. Soalnya ini WC-nya di sini nih. Itu ya, seperti itu. Karena ini rumah juang, ini rumah bersejarah. Awalan rumah ini memang dari bogol keturunan dari kepala desa Gunung Sari yang pertama, bahkan sampai sekarang ini masih satu darah, satu keturunan dari nenek moyang, termasuk Pak Agung HS. Itu keluarga, ya, keluarga pahlawan. Itu jelas yang bisa cerita detail, bahkan sepertinya itu begitu, ya. Karena apa? Ini rumah juang. Rumah juang ini awal yang bisa saya ceritakan pada saat penjajahan. Ya, utamanya pada saat DITII. Ini rumah pernah dikepung oleh DI itu sampai 3 atau 4 kali. Yang terakhir bisa sempat pemilik rumah ini
panjenenganipun almarhum Mbah Subatmo Mbah Warsti. Di sini ada bukan foto tapi ini lukisan. Ini pemiliknya antara suami istri. Ya. Itu orangnya ini meninggal pada tahun 1972. Berarti saya masih ting-ting, masih bujang maksudnya, ya kan? 72 itu saya masih bujang, masih ting-ting. Nah kalau ibu ini berarti meninggal tahun 1912. Ini pemilik rumah. Kembali lagi, kenapa kok ini menjadi rumah juang? Ini memang awalnya itu di sini pada saat DITI dalam arti di situ ini sebagai dapur umum untuk militer. ABRI, ya, ABRI di sini karena apa? Keluarga sini keluarga pejuang dan keluarga 45 dan keluarga pahlawan. Makanya kalau panjenengan ingin, oh kok ada pahlawan, makamnya di mana? Itu ya dekat lah dari sini ya sebenarnya kelihatan, tapi tertutup dari pohon-pohon itu jadi tidak bisa kelihatan dari sini. Ini di sini ada makom pahlawan. Karena apa? Ini keluarga militer, nah, keluarga ABRI dulunya. Setelah itu memang mungkin menjadi sorotan dari musuh kita, musuh sesepuh kita. DITI nyerang di sini, datang ke sini sampai 3 atau 4 kali, sampainya bahasanya itu melepaskan senjata dari ujung sana. Ini bekasnya masih, ya, karena rumah ini dibangun tahun berapa? Ah ya, itu yang hafal panjenengan, malah kenyong sing ngadep kayak orang kiri. Kenapa? Jauh-jauh pacar. Yes. Memang semacam itu. Nah, setiap saya cerita di sini itu pasti ada kode yang semacam itu. Jadi gini, sekali 2 kali, ya, pemilik rumah ini almarhum Mbah Subatmo itu hanya menghindar tapi tidak keluar rumah, menghindar tapi tidak keluar rumah. Dalam arti ya tidak keluar, tidak menemukan dan sebagainya, tapi mengumpetlah istilahnya sekeluarga, ya, karena ini keluarga besar. Mbah Warsti dan Mbah Subatmo itu berkeluarga, mendapat putra dan putri jumlahnya 12. Nah, alhamdulillah 12 itu bisa sekolah semua, bisa kuliah semua, dan bisa menjadi, ada yang menjadi dokter dan seterusnya. Sampai sekarang tinggal 3 anak yang tinggal. Itu sampai kedatangan DITI 3-4 kali. 3 kalinya itu menjadi perlawanan. Jadi memang sesepuh kita, Mbah Subatmo itu guru SD, ya, guru SD. Bahasa sekarang ya hanya guru lah, gitu ya, hanya guru. Itu bisa memiliki mempunyai feeling bahwa nanti malam, ya, akan ada DITI datang, arahnya dari barat. Begitu terjadi, ya, malam itu juga betul datang. Tapi almarhum Mbah Subatmo itu sudah siap-siap jamuan untuk untuk alat perlawanan. Itu membawa pecahan kaca, biji cabai merah maksudnya, terus lain-lainnya yang pedes-pedes.
itu dibawa ke sungai Lungsir setengah hari, hampir 1 hari itu di tengah-tengah sungai. Bahasanya itu apa ya, jerbuk beling dan biji cabai itu sampai lenyap. Nah, dibawa pulang terus di apa istilahnya, diberi air, disaring, langsung air yang sudah ya, sudah tidak ada apa istilahnya kotoran di situ ya, sudah apa resik, dimasukkan ke lampu Patromas dulu. Sugih-sugih ngomong ya itu ya Patromas. Makanya ada Patromas 1 saya taruh di sini, ini untuk kenang-kenangan. Ya, untuk kenang-kenangan. Itu namanya lampu Patromas. Alatnya bisa menyala kalau ada minyak tanah, ada spiritus, ada kaos lampu, dan ada alat lainnya. Itu bisa dimasukkan ke lampu. Ini saya singkat saja ya, karena waktunya sepertinya ya sangat terbatas lah ya, sangat terbatas. Kalau bicara lembut yang mungkin 1 hari ya saya sampai capek. Dimasukkan lampu ya, setelah ada ya, sudah tahu bahwa oh ini dai sudah hampir sampai. Almarhum pemilik rumah ini langsung menutup pintu bagian barat ya, ditahan dengan mejanya ini, masih mejanya ini. Setelah rumah sudah dikepung oleh dai full, yang di belakang 10 atau 20 orang itu yang pegang senjata dan menjaga pintu itu, mendatangi pintu, dobrak pintu, dorong pintu. Ternyata pintu ditahan oleh pemilik rumah ini. Pemilik rumah ini sudah pegang lampu itu karena sudah isi air yang sangat tajam. Begitu dobrak ya, keluarga kumpul ya, Mbah Putri, putra putrinya, dan pembantu. Kalau sekarang namanya pembantu, kalau dulu namanya rakyat. Rakyat itu orang apa ya, yang disuruh dari isinya ini diperintah roh ya niku ya, kumpul masih rumah. Setelah itu nah, pemilik rumah ini almarhum Mbah Supatmo itu sudah siap dan meja ditarik sedikit. Nah akhirnya pintu membuka, tapi tidak lebar, hanya membuka. Tahu itu sudah dai ngumpul di situ, langsung lampu dinyalakan, air dikeluarkan, sorot ke matanya. Akhirnya berapa orang yang sebetulnya mau masuk tapi pingsan di situ karena matanya kena semburan air tersebut. Akhirnya gagal. Dari sekitar rumah dai yang sudah ngepung rumah ini akhirnya kumpul. Cerita itu ya tidak bisa dibuktikan, tidak bisa dibuktikan, tapi hanya cerita. Awal latar belakang dari rumah juang. Kenapa di sini kok seolah-olah menjadi sorotan? Saya tadi bicara ya, menjadi sorotan. Awal-awalnya memang tergolong dari pemilik rumah ini ya, memang tergolong orang terpengaruh dalam segi apapun. Nah, dalam segi apapun. Jadi gini ya, seolah-olah musuh ya, musuh itu ini orang yang punya kekuatan dan orang yang punya saudara dan anggota ya. Kalau bahasa sekarang ya, itu anggota. Kalau dulu ya hanya teman. Itu orang-orang yang dianggap bisa menguasai. Jadi makanya menjadi sorotan. Akhirnya
ya akhirnya harus seolah-olah harus orang-orang itu dibunuh. Karena apa? Terkenal, tadi saya sampaikan, terkenal orang itu keluarga besar dan keluarga yang amat luar biasa. Ini sorotannya semacam itu. Adanya rumah yang seperti ini urutan aja. Rumah yang seperti ini yang menjadi sorotan pada saat Belanda dan sampai DITII itu juga sekeluarga, ya, dari ayahnya, dari mbahnya Mbah Resti, ya, sampai ya mbahnya maksudnya kan kakek neneknya, ya, sampai ayahnya itu memang orang terkenal. Rumahnya juga di wilayah ini, rumahnya di wilayah RT 01 RW 02 Dusun Sibedil. Itu di wilayah apa itu dekat masjid. Itu ada rumah tua, bentuknya hampir sama dengan ini. Itu masih, ya, itu masih belum dirubah malah, tapi sudah dimiliki orang lain. Tuh, tidak hanya rumah ini, jadi ada dalilnya, tapi ya satu keluarga, memang satu keluarga, ya. Makanya sampai sekarang, ya mohon maaf, termasuk guru panjenengan Pak Agung HS itu keluarga ini, ya, keluarga ini. Jadi sejarahnya pasti punya, ya, pasti. Ini kalau rumah mana saja yang, nah kenapa kok rumah itu menjadi sorotan? Tadi saya sampaikan karena rumah itu keluarganya keluarga tentara waktu itu, ya. Yang satu, yang kedua namanya Pak Suwardi, itu meninggalnya ditembak karena dianggap apa nyata nggak tahu, itu musuh, ya, dengan musuh. Itu alat-alat DITI yang alat-alatnya musuh itu, nah, sebagian ada yang disimpan, dikubur, tapi disimpan tidak bawa pulang, dikuburnya di tanah. Itu ternyata, ya, Pak Suwardi itu ketahuan, mungkin ada mata-mata. Akhirnya dicari, ya, dibunuh di Desa Karangsari. Itu makamnya yang di tengah sawah, ya, di tengah sawah Karangsari Barat. Itu di situ. Sampai adiknya Mbah Resti ini yang di rumah mendengar bahwa Kak Suwardi itu ditembak di situ, ya udah, di rumahnya hanya pingsan lah, tidak bisa apa-apa, karena langsung dikubur di situ. Yang kedua, itu ya juga masih keluarga Pak Muwahyu, itu ditembak di Desa Tewel di Duku Tere, berarti arah posisinya ke arah ke Guci, ya, di situ ditembak di situ. Kebetulan di situ dulu ada lapangan kecil, ya, pertigaan itu antara Bojong, Guci dan Simpar. Itu kan dulu ada alun-alun lah kecil, disitulah itu ditembak di situ. Jenazah dibawa ke sini, dimakamkan di makam keluarga, ya. Yang terakhir, yang ketiga itu Mbah Basuki. Itu Mbah Basuki entah kenapa, karena meninggalnya sudah merdeka, ya, di Cimahi, Jawa Barat. Itu juga aneh. Mungkin kalau meninggalnya wajar, sudah di dalam peti, kan boleh dibuka oleh keluarga. Kenapa dijaga ketat oleh... Nah guys, karena ini waktunya sudah terlalu sore, jadi kita cukupkan sampai di sini saja. Selebihnya nanti bisa dilihat di blog saya, karena saya sudah
mencatat, sudah merangkum informasi tentang rumah juang ini. Nah, dari rumah ini kita belajar bahwa perjuangan mencapai kemerdekaan dan perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan itu tidaklah mudah. Sangat banyak pengorbanan yang terjadi, sangat banyak pengorbanan yang dilakukan oleh para pejuang, dan masyarakat sekitar juga menjadikan rumah ini sebagai salah satu destinasi wisata sejarah, baik edukasi maupun untuk kebudayaan. Nah, informasi yang saya muat di blog itu juga saya tidak bisa menjamin kepastian dari datanya, karena rumah ini minim data tentang sejarahnya. Hanya ada cerita turun-temurun dan beberapa sumber yang itu juga membuat saya agak bingung untuk menentukan mana yang akan saya masukkan ke dalam blog. Jadi selebihnya bisa kalian cari sendiri benar atau tidaknya, dan kita akan koreksi bersama, karena saya juga di sini sedang belajar. Ya, saat ini kita sudah sampai di Monumen Pahlawan Karangsari. Nih, monumen ini dibangun untuk memperingati pertempuran yang terjadi di wilayah Karangsari, tepatnya pada 8 Januari 1945 sampai 1949. Itu perkiraan tahunnya. Nah, di sini di belakang saya ada Monumen Jenderal Sudirman. Ya, kenapa dipilih? Karena beliau merupakan pemimpin atau panglima besar ABRI, ya sekarang ini TNI. Di belakangnya patung nih Jenderal Sudirman ada patung relief. Di sini ada keterangan waktunya, ini dibuat 12 November 2022. Nah, ini kemungkinan besar menceritakan tentang perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat Pemalang, utama Karangsari dan sekitarnya. Nah, untuk sejarah dari mengapa tempat ini dibangun, itu sangat jarang sekali saya menemukan informasi yang pasti itu. Ada yang bilang pertempuran ini, pertempuran itu, ya nanti kita cek bersama-sama di datanya. Kita cari yang kemungkinan besar itu benar, fakta. Di belakang saya ini ada replika tank. Ini kemungkinan ini tanknya tank Belanda apa tank musuh. Ini tank kayaknya bukan tank Indo ini. Ini dari ini juga besi kosong, dan di sini ada meriam, replika meriam ini. Wahai generasi penerus bangsa, jika kita menghargai perjuangan para pahlawan bangsa, jangan jadi parasit, tidak tahu berterima kasih.